Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salakati dan di sini saya akan melakukan presentasi mengenai unsur dan teori korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptia atau corruptus. Korupsi memiliki arti beragam yang tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah. Kata korupsi masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi korupsi. Kata korupsi dalam bahasa Belanda masuk dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional merumuskan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank atau ADB, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari berbagai pegawai sektor publik dan swasta untuk berperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini dilanjut pengertian ADB juga membujuk orang lain untuk melakukan hal tersebut dalam penyalahgunaan jabatan. Lalu ada komponen-komponen dari korupsi. Satu, korupsi adalah suatu perilaku. Dua, adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Tiga, dilakukan untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok. Empat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Lima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Lalu ada jenis-jenis korupsi. Menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi, lihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu bureaucratic corruption. Korupsi terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruption. Lalu ada political corruption, pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut grand corruption. Lalu ada unsur-unsur korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah pelaku atau subjek sesuai dengan pasal 2 ayat 1 unsur yang dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai 7, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau suatu korporasi, maka tuntutan atau pernyataan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tiga, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Empat, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Lima, pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili orang lain. Enam, hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap diri sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Tujuh, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 8. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah setengah atau sepertiga atau sepertiga. 9. Melawan hukum baik formal atau maupun material. 10. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 11. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 12. Telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. 13. Sebab-sebab korupsi. Sekian presentasi dari saya. Sekiannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.